Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Miswan. Video kali ini kita akan ngebahas soal program-program atau skema Gojek ya. Seperti yang kita ketahui, kalau untuk hari Sabtu, Minggu atau weekend itu kita kemarin ya ada skema 3 macam gitu ya, 3 macam. Nah, nanti kita akan ngebahas 3 macam itu apa aja, terus pendapat saya sebagai driver itu gimana gitu. Nah, tapi sebelumnya kemarin saya udah upload video terakhir itu soal orderan gosen ya. Orderan gosen ini yang termasuk menurut saya yang melebihi kapasitas gitu ya. Meskipun ada sebagian driver ya yang komen itu masih biasa katanya, ada yang lebih besar lagi. Ya benar, ini masih bisa atau lebih kecil dari mungkin yang pernah teman-teman bawa gitu. Cuman kalau menurut saya ini udah melebihi kapasitas, meskipun masih bisa dibawa kayak gitu ya. Ya, jadi emang gosen ini susah sih ya untuk diperbaiki gitu ya. Mungkin dari pihak Gojek juga mau gimana gitu mungkin ya, cara memperbaikinya gitu. Oke, jadi yang belum nonton silakan teman-teman bisa tonton videonya yang kemarin yang sebelum ini gitu. Oke. Nah, kita langsung aja ya. Jadi kalau misalkan untuk weekend ya, weekend itu kita ada 3 skema ya, atau 3 macam bonus insentif gitu ya. Yang pertama adalah yang normal, yang ada tingkatan-tingkatannya ya, kayak basic, silver, gold, sama platinum. Itu yang udah biasa, yang ada beda-bedanya gitu ya. Cuman ada lagi yang semuanya sama, itu yang di jam 3 sore ya, 3 sore sampai jam 8 malam. Itu yang targetnya itu 1000 dan dapat bonus 30.000 gitu ya. Nah, ini bener-bener bonus, pure bonus kayak dulu ya, zaman Nadiem gitu ya. Jadi ini bener-bener penambahan, bukan selisih. Dan ada lagi yang penambahan juga, ini Gojek bilang sih kolaborasi Gojek dan Tokopedia gitu ya. Jadi ini berada di jam 7 malam sampai jam 10 malam gitu ya. Dan saya udah pernah nyoba ketiganya gitu ya. Saya udah pernah dapat yang perbedaan ini, yang kayak basic silver itu juga saya pernah gitu ya. Kadang ngambil, kadang enggak. Terus yang bonus 30 juga ini hampir sering saya dapat malah gitu ya. Sering saya kejar emang. Dan mungkin kalau misalkan Gojek tujuannya biar driver pada narik ya, mungkin bisa dikatakan cukup berhasil juga gitu ya. Yang tadinya mungkin driver ogah-ogahan narik di sore hari, sekarang sebenarnya masih banyak yang ogah-ogahan juga, cuman kan ya rada mending gitu ya daripada nggak ada sama sekali gitu ya. Dan saya juga udah pernah nyoba ya ngebit yang dari jam 7 malam sampai jam 10, targetnya itu 600 poin gitu ya. Atau mungkin kalau di saya mungkin harus ngambil 4 orderan gitu ya, karena kalau GoFood kan 1,5 ya, 1,5, atau Gosen juga 1,5 gitu. Nah, ini kalau misalkan kita lihat Gojek itu mencoba ya mungkin gimana caranya gitu ya supaya driver itu narik di jam-jam rame yang biasanya mungkin orderan terbengkalai. Yang artinya itu kalau menurut saya pribadi gitu ya, berarti orderan ini udah cukup banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan dari mungkin ada teman-teman yang lain yang beranggapan bahwa orderan Gojek ini lagi nggak ada atau lagi berkurang, ya mungkin saya nggak tahu data benernya gimana gitu ya. Cuman yang di lapangan yang saya rasakan, kita itu sampai kewalahan ya untuk menjalankan order. Kita untuk menjaga performa aja kadang susah gitu ya, karena orderan kalau sore hari itu terus-terusan menerus gitu ya. Jangankan sore hari ya, mungkin dari jam 10-an ya itu udah ngeblast banget orderan, udah ngeblast bener. Kita udah mulai ke penjemputan, ke resto atau ngejemput barang gosennya itu udah di angka 3 km gitu ya. Jadi bukan sore aja, tapi emang udah jauh banget lah penjemputannya ya, udah bikin males aja sebenarnya. Cuman ya mau gimana lagi karena sistemnya emang kayak gini gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bagi saya ya, udahlah daripada Gojek mengadakan skema bonus yang kayak gini, itu kan berarti kalau misalkan di weekend ada 3 skema program gitu ya. Ini kan ribet juga, Gojek juga kadang ada yang lupa gimana mekanismenya gitu ya, dari peraturannya gimana, dari jam berapa sampai jam berapa, itu kan ada yang sampai bingung juga gitu ya. Mending 1 skema aja kalau menurut saya ya, 1 skema kalau berani lah, 1 skema kayak dulu gitu ya, 24 jam sistemnya. Jadi kalau misalkan malam kita mau ngalung juga ya mungkin ada harapan gitu ya untuk mendapatkan tambahan bonus. Jadi nggak cuman di jam-jam tertentu, terus juga peraturannya yang mungkin agak
susah mungkin ya kalau misalkan untuk di sore hari itu kita cuman ada kesempatan cancel mungkin berapa untuk akun GoFood, mungkin cuman 1 kali cancel gitu ya, kalau 2 kali udah nggak cair gitu ya. Dan kalau misalkan untuk yang kolaborasi Gojek dan Tokopedia itu kan dari jam 7 malam sampai jam 10 malam, itu kalau di Bandung sekarang cuacanya lagi dingin banget, menurut saya nggak mungkin teka hati gitu ya, jadi nggak menguntungkan gitu ya, karena ini bukan selisih ya, pendapatannya itu ditambah 15.000 atau bonusnya 15.000 gitu ya, sedangkan ini posisinya malam hari gitu ya. Ini kan anginnya juga lumayan ya, kita juga butuh kesehatan gitu ya, mungkin lebih efektif kan kita siang hari. Mungkin kalau misalkan skemanya kayak dulu kita bisa dari pagi sampai mungkin malam sedikit nggak apa-apa, cuman bonusnya kekejar ya 30 poin ya, lebih baik daripada yang kayak sekarang gitu ya. Oke, dan kemarin itu saya segera cerita ya, kemarin saya itu dapat email dari kompetitor Gojek ya, ini dari ya kompetitor. Dia itu mengajak saya untuk berdiskusi atau untuk menanggapi ini soal insentif gitu ya. Mungkin di kompetitor Gojek ini akan ada perubahan insentif gitu ya. Dan saya mungkin diundang gitu ya untuk bertatap muka untuk berdiskusi. Mungkin saya nggak tahu ya maksudnya ini insentifnya bakal dirubahnya kayak gimana gitu ya. Mungkin mau dinaikin atau diturunin atau gimana. Cuman saya nggak tahu juga karena saya kan sebenarnya driver Gojek. Saya nggak punya aplikasi Grab, Shopee Food, terus ada lagi yang apa InDriver sama apa itu Maxim gitu ya. Saya nggak punya itu semua. Saya cuma satu aplikasi aja Gojek gitu ya. Jadi saya kalau misalkan nanti diskusi juga mungkin saya nggak tahu mau gimana gitu ya, mau nentuinnya gimana, saya pendapatnya kayak gimana. Cuman kan karena saya nggak tahu ya mungkin di pihak aplikator mereka itu kayak gimana gitu ya. Dan saya cuman mikirnya gini, pihak kompetitor itu berani merangkul kita ya sebagai driver yang mungkin Gojek malah kompetitornya gitu. Jadi bukan dari pihak mereka, dia berani gitu ya untuk merangkul gitu ya. Kenapa Gojek ini malah nggak kayak gitu gitu ya. Mungkin kalau misalkan mau menentukan sesuatu apapun ya mungkin harus melibatkan drivernya. Mungkin kalau di Gojek ini kan melibatkan, cuman saya mungkin berpikirnya cuman beberapa orang aja yang mewakili, jadi nggak terlalu banyak, dan kebanyakan itu ya saya nggak tahu lah seperti apa ya Gojek cara menyerap ini ya apa ibaratnya masukan-masukan dari drivernya gitu ya, atau mungkin benar-benar dipertimbangkan masukan dari driver atau cuman sekedar untuk formalitas, saya juga nggak tahu gitu ya. Jadi mungkin dari pihak aplikator ini yang dari komputer Gojek mungkin minggu-minggu ini mungkin bakal ada perubahan gitu ya. Ya kita tunggu aja seperti apa gitu ya. Cuman ya saya kembali lagi fokusnya ke Gojek. Saya sih harap Gojek ya skemanya gitu ya dibalikin seperti semula, yaitu dengan skema yang normal 24 jam gitu aja sih. Mungkin itu aja ya buat teman-teman. Semoga hari ini gacor, semoga orderannya banyak dan mendapatkan orderan yang gampang-gampang kayak gitu ya, yang sesuai keinginan lah. Ada yang keinginannya dekat-dekat, ada yang jauh-jauh, ya silakan, semoga sesuai keinginan. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.